Baik, selanjutnya kita akan membuat contoh untuk tampak atas atau denah softscape, gitu ya. Jadi tadi secara tugas akan ada pohon, kemudian semak ground cover, semak, kemudian ground cover, dan terakhir tanaman air, gitu ya. Nah, untuk pohon, pertama-tama pastikan biasanya kita membuat untuk kerapihan gitu ya, kita membuat dalam layer yang baru gitu ya. Jadi misalnya dipilih di home, kemudian di sini ada pilihan layer properties. Nah, di sini layernya hanya layer 0. Coba kita klik di kiri layer properties. Ini bisa kita pindahkan lagi ya. Ini di close saja. Nah, jadi di layer properties ini kita bisa melihat nih layer yang sekarang adalah 0. Nah, sekarang kita pilih ini ada new layer, add new. Nah, kita bisa memilih layer pohon berwarna namanya pohon saya, bisa diatur atau tidak. Nah, kemudian kita pilih di layer, sekarang layer pohon nih. Oke. Nah, kita sudah tahu bahwa gambar denah itu kan rata-rata pohonnya bisa dilihat ya di internet gitu ya. Sebentar, saya coba cek dulu di internet. Nah, ini sangat beragam gitu ya. Mau yang datar atau mau yang apa, mau yang rapih, itu bisa sangat beragam gitu ya. Di tekstur, kemudian di mata kuliah lain kan sudah diajarkan. Kita bisa save misalnya ya gambar ini, save image as. Kemudian misalnya ini tajuk pohon. Oke. Setelah di save, tadi kita bisa attach lagi. Sebentar. Attach lagi gambarnya, ketik yang external reference. Pilih gambar, kemudian tadi pilih tajuk pohon. Gitu ya. Di scale, tadi caranya kita pencet SC atau scale. Kemudian pilih titik awalnya. Tadi karena ini tidak ada patokan, kita bisa seperti ini. Kemudian tadi saya mau misalnya bentuknya yang katakanlah yang ini dahulu. Nah, gitu. Kita taruh kurang lebih di tengah ini, gitu ya. Nah, ini kita mau taruh di atasnya, kita klik kanan, kemudian pilih select draw order, terus pilih bring to front. Nah, ini sudah taruh di depan, warnanya mungkin kita ganti warna merah supaya jelas gitu ya. Nah, ini bisa kita scale lagi. Scale, kemudian pilih tengahnya, pilih reference RE, pilih tengahnya lagi, kemudian kita pilih gambar. Tadi harusnya ini di sini, kita perbesar ke katakanlah di sini gitu ya. Nah, ini bisa dimatikan ya snipping toolnya. Jadi snapnya bisa dimatikan gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, kurang lebih sudah. Nah, setelah itu kita bisa gambar ya. Sesederhana kalau misalnya mau dibuat ini apa, lurus, kemudian kita polyline, kemudian dibuat lingkaran gitu ya. Kemudian lurus lagi. Nah, kalau udah selesai bisa chat close gitu ya, yang C. Nah, ini warnanya tadi biar jelas merah lagi gitu ya. Atau ini saya coba saya kurangin fadingnya gitu ya. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, ini caranya secara manual bisa seperti ini gitu ya. Jadi nanti silahkan mau digambar sampai selesai atau tidak. Tapi ada cara kedua, ketika saya maunya bentuknya ini sama gitu ya. Kita bisa pilih dulu ini grup ini. Nah, biasanya saya blok dulu gitu ya, ketik blok. Nah, ketik blok. Saya bilang ini eh, katakanlah pohon 1A gitu ya. Klik 1A, kemudian pilih di sini pick point.
Nah, jadi ini titik ujungnya gitu ya, titik pertamanya di mana? Saya mau yang di tengah. Oke, klik. Ini sudah dalam satu blok. Kemudian saya pilih array, AR. AR. Nah, ini ada pilihan rectangular, pad atau polar. Jadi sementara saya pilih polar karena ingin radial gitu ya. Tapi bisa juga yang pad atau rectangular. Nah, ini kemudian pilih tengahnya. Nah, nah, ini sekarang bisa diatur jumlahnya ya. Mau hanya berapa gitu ya. Nah, ini bisa diatur atau di sini diklik. Mau 6 atau mau 5 gitu ya. Mau 5 dia dapatnya segini. Saya mau 7, nah, dapatnya akan berbeda. Jadi mungkin 6 gitu ya. Kalau sudah close array. Nah, ini kadang tidak terlihat, tapi sebenarnya ada. Jadi klik aja ini, kemudian pilih draw order, kemudian to the front. Nah, ini sudah jadi untuk pohon. Tadi saya ingin menambahkan sesuatu di sini nih. Tadi kayak ada yang kurang. Nah, ini bisa klik lagi. Atau karena ini sudah jadi array, biasanya tidak susah di update gitu ya atau dirubah. Saya coba copy ya. Copy, kemudian mungkin saya taruh dulu di sini. Yang ini sebagai bantuan kita bisa explode gitu ya, explode atau X. Nah, karena tadi kita sudah buat dalam bentuk blok, kita bisa mengedit. Jadi coba klik kiri dua kali di sini. Salah satu bloknya kita oke gitu ya. Nah, sini baru kita buat misalnya lingkaran gitu ya. Kemudian di misalnya warnanya sama gitu ya. Kemudian setelah selesai close block or editor. Nah, akhirnya semua pohon di sini ada nih, ada pola-polanya gitu. Itu kemudian ya ini sebaiknya di dalam blok lagi gitu. Karena ini kan blok yang pertama nih, tapi ini sebenarnya bisa kita buat lagi blok. Kemudian tadi karena sudah pohon 1A, coba kita buat pohon 1 gitu ya. Jadi tadi bagian dari pohon 1 adalah pohon 1A. Titik poinnya kurang lebih bisa sama gitu ya, titik tengah ini. Oke. Nah, ini sekarang dalam bentuknya kalau kita mau lihat di ketik MO untuk properties. Nah, di sini ya. Kita ketika klik ini adalah block reference. Tuh. Nanti dia berguna di misalnya kita nanti membuat satu bentuk pohon yang lain gitu ya. Saya coba buat lagi misalnya pohon yang kedua. Katakanlah pohon ini. Nah, kemudian kita bikin dulu satu contohnya. Oh, ini kita buat seperti ini gitu ya. Nah, kurang lebih ya. Ini kalau misalnya titiknya tidak bisa di ujung, di tengah, coba nanti cek di sini, osnap, kemudian pilih panahnya. Nah, kita bisa pilih nih. Oh, saya mau pilih yang nearest. Nah, jadi dia bisa di sini. Ini, kemudian kita pilih, misalnya mau buat lingkarannya. Oke, ini. Nah, sudah jadi ya satu. Sama kita sebaiknya kita blok dulu supaya mudah. Pohon 2A gitu ya. Pilih titik poinnya. Oke. Nah, ini sudah jadi satu blok, kemudian kita array. Ketik AR, kemudian kita di polar, tengahnya di mana? Nah, coba kita kurangin sekarang 5 atau 4. Nah, mungkin 5 gitu ya. 5, kemudian di oke ya. Tadi kalau mau dirubah juga sama, bisa dari sini kita copy dulu, kemudian kita explode, kita tambahkan, kita klik satunya. Nah, ini tadi ada pilihan nih pohon yang sudah jadi blok. Kita ambil, warnanya mau saya ganti warna hijau misalnya. Kemudian mau saya tambahkan
apa namanya, daun gitu ya, di copy mungkin beberapa. Nah, kurang lebih bisa seperti ini gitu ya. Misalnya warnanya disamakan saja, warna hijau. Nah, kalau sudah tadi close all block on editor, nah ini sudah jadi gitu ya, dua. Nah, tadi kenapa ini kan sudah masih bentuknya polar atau array ya. Yang ini bentuknya, sementara yang ini bloknya reference. Nah, ini sebaiknya kita bentuk lagi, kita blok lagi. Kemudian kita pilih tadi namanya pohon 2. Pilih poinnya di tengah. Oke. Nah, ini sudah bentuk blok. Fungsinya apa ketika di blok? Coba saya mau buat lagi nih. Saya mau buat yang ini pohonnya ada, katakanlah ini pohon terbesi gitu ya. Nah, ada banyak nih. Karena ditaruh di bawah, coba kita pilih draw order, kemudian taruh above object. Klik kanan, draw order, bring to front. Kemudian kadang kita reload ya kalau tidak regen kalau memang tidak terlihat. Gitu. Kita misalnya pohonnya di sini, di sini, di sini gitu ya. Kalau misalnya tadi pohonnya tidak terlihat, sama klik kanan, draw order, bring to front. Kalau masih belum terlihat, ketik RE atau regen. Nah, tadi yang ini saya hapus dulu yang sudah saya explode gitu ya. Nah, nah, ini kan sudah ada nih. Nah, ketika nanti pohonnya banyak, sebenarnya kita bisa menselect gitu ya. Berapa sih jumlah pohonnya gitu ya. Bisa dengan cara melihat nih, oh apa namanya, pohon yang warna hijau gitu ya. Ini jumlahnya ada 9 gitu ya. Atau yang merah ini ada berapa gitu ya. Nah, itu coba ketik sim, itu namanya select similar gitu ya, sim. Kemudian kita pilih tadi pohon ini misalnya. Nah, kalau sudah pencet spasi. Nah, jadi ketahuan pohon yang sama bentuknya blok ada 6 yang ini. Yang ini tadi ada 9 gitu. Nah, itu memudahkan ketika pohonnya ada banyak. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, silahkan berkreasi mau bentuknya menggunakan array atau misalnya sama, atau misalnya mau dikasih hedge warnanya tadi ya. Kalau mau dikasih hedge, kita bisa masuk lagi ke sini, kita explode, kemudian coba kita ganti, misalnya mau ditambahkan hedge warna sebentar, pick point gitu ya. Nah, pilih mungkin saya solid gitu ya. Warnanya apa? Misalnya hijau muda. Oke, close editor, save. Nah, jadi semua pohonnya bisa ada warna. Itu untuk denah kurang atau tampak atas kurang lebih nanti bisa dikreasikan dan disesuai tugas praktikum gitu ya. Demikian untuk penjelasan mengenai penggambaran denah tampak atau tampak atas. Terima kasih.